Di luar nalar di antaranya apa itu penglihatan atau pikiran yang benar. Ya itu aja yang saya harapin bisa jagain adik-adiknya. Udah itu aja. Sabar ya. Ada gangguan di luar medis, astagfirullah. Apa itu? Gak tahu tiba-tiba ada geledek. Nggak ada hujan, nggak ada ini. Duduk-duduk gitu. Pernah ada bunyi suara gitu? Mungkin Rasa jiwa ya. Pintenan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit kesayangan semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini alhamdulillah sudah ada keluarga dari Cilacap yang datang ke markas Mata Langit yang sudah sampai di Cibubur itu sudah subuh tadi ya. Padahal jadwal pengobatan jam 10 ya. Tapi ya ini namanya perjuangan ya. Jadi awalnya ceritanya ada yang ngechat saya dari Hong Kong, namanya Mbak Saryati. Dia bilang ingin membawa kakaknya berobat ke markas Mata Langit karena kakaknya yaitu Pak Agung ini adalah kakak Mbak Saryati yang nomor 1 ya. Mbak Saryatinya nomor 4 dan ini adalah Nomor 5. Nomor Ini. Saryati nomor 4 saya. Oh iya nomor 5 ya. Saryati yang di Hong Kong. Iya, iya. Nah, yang di sebelah sini Pak Sagio, beliau adalah sepupu dari keluarga ini. Menurut Mbak Saryati, kakaknya mengalami gangguan di luar nalar sudah bertahun-tahun, sudah dibawa berobat baik secara medis maupun non medis, bahkan sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tetapi belum ada perubahan yang berarti, walaupun sempat hampir setengah tahun ya Pak ya dirawat di rumah sakit jiwa itu. Nah, karena itu dia menemukan YouTube Mata Langit lalu berusaha menghubungi kami untuk akan mengirim kakaknya ke sini. Ini video pernyataan dari Mbak Saryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryati. Saya bekerja di Hong Kong. Saya 5 bersaudara. Kakak saya punya keluhan yang sudah lebih dari 10 tahun. Kata dokter, depresi ringan. Berbagai macam cara, upaya secara medis maupun non medis, bahkan ruqyah lebih dari 5 kali, tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Setelah saya lihat YouTube Mata Langit, saya merasa yakin kakak harus dibawa ke Mata Langit. Saya melihat cara pengobatan tim Mata Langit sangat berbeda dengan yang lain. Harapan saya melalui Panglima Langit, atas izin Allah, kakak bisa sembuh, bisa sehat, normal seperti dulu. Dan buat Panglima, Mbak Ratna, tim Mata Langit, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuan dan pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ini sekarang sudah ada Pak Agung. Pak Agung, apa yang dirasakan Bapak yang dianggap di luar nalar? Bapak bisa cerita atau diwakili? di luar nalar di antaranya apa itu penglihatan atau pikiran yang benar. Apa itu orang bahasa atau niat di antara sama pendengaran dengan pikiran gitu. Maksudnya pendengarannya terganggu atau sering Iya. mendengar bisikan-bisikan? Sering pada saat setelah bangun tidur mendengar ajakan untuk pergi dari rumah, melihat situasi keamanan atau lingkungan di pasar. Oh, lalu Bapak ikutin? Pasar sayur, iya saya Bisikan ikutin. itu? Iya. Bapak jalan ke pasar, Iya. lalu apa yang dilakukan di pasar? Sebenarnya hanya keingintahuan untuk mengenal pasar sayur, sebuah pengetahuan yang sudah modern, tapi di satu lain pihak itu ada keinginan lain yang akan mendapatkan keistimewaan itu harap dikenali dan diketahui dari situasi yang tidak menentukan. Maksudnya Bapak datang ke pasar ingin supaya orang-orang kenal Bapak gitu? Atau begitu? Enggak juga. Oh, bukan. Iya. Iya, Tapi jadi- ada pengetahuan apa gaib secara pengetahuan saya ya, berkendaraan sepeda motor. Setelah itu seperti mengungkap saya terus. Gitu saya keluar dari rumah, saya cari. Mengajak? Iya. Oh ya. Mengajak Jadi seolah-olah seperti kalau menurut ini ya pendapat saya kayak ada halusinasi seperti Iya. itu. Dan beliau ini sebenarnya punya keahlian yaitu pangkas rambut dan pernah punya usaha di daerah Bekasi. Nah, sejak mengalami gangguan ini sekarang sudah tutup ya usaha pangkas rambutnya. Tutup total. Iya.
terus pulang kampung ke Cilacap. Tapi masih bisa cukur masih. Masih. Kalau rambut saya dicukur masih bisa. Iya. Insya Allah. Bisa ya. Jadi yang dianggap keluarganya berbeda apa Bapak bisa ceritakan? Terutama seingat saya selama sekian puluh tahun, bahkan udah sekian tahun lah ya. Dia itu semenjak dia hajat, pertama kali dia nyunatin anaknya itu perkembangan kesininya itu tambah parah, dalam arti di situ di luar naranya dalam satu pembicaraan kadang dia awal pembicara dia normal sehat nyambung. Setelah berapa kali perkataan dia udah nggak karuan. Intinya nggak nyambung sama sekali bagi saya. Kadang-kadang dia selama di kampung walaupun tengah malam atau jam berapa, kadang-kadang dia spontan pergi keluar rumah mendadak secara tidak pamit atau tidak izin sama adik sama yang di rumah. Terus saya dengar penjelasan dari Mbak Saryati, katanya beliau pernah ikut pengajian. Diharapkan dengan ikut pengajian depresinya jadi reda gitu ya. Itu daerah mana pengajiannya? Saya dengar sih pokok awalnya itu daerah Ciputat. Dalam kajian itu seperti pakai layar itulah, bukan kita menghafal huruf Al-Quran. Cuma terjemaahnya seperti itu. Nah, terus singkat cerita setelah ikut pengajian apa ada perubahan? Ya saya kan nggak satu rumah ya, dalam arti dia di kota saya di kampung. Jadi perkembangan itu saya amati setelah dia itu pulang kampung tanpa istri tanpa anak. Maksudnya nggak ada yang nganter, dia pulang kampung sampai beberapa hari dalam perjalanan, bahkan dia sampai ibaratnya pakai apa yang penting saya nyampe rumah. Ya alhamdulillah dia masih ingat alamat rumah atau orang tuanya. Kalau enggak, ya itu udah nyampe mana lah ibaratnya kayak gitu. Dia pakai baju satu, celana satu, bahkan beberapa hari dalam perjalanan. Entah makan, entah enggak kan keluarga nggak tahu. Nah ini sebagai adiknya nih Mbak Sri, apa yang membuat Mbak sedih itu ketika melihat kakaknya seperti ini? Ya sedih aja. Yang saya harapkan kan kakak yang nomor satu bisa jagain adik-adiknya. Ini salah satunya cowok ya, nomor 1 cowok, nomor 2, 3, 4, 5 cewek semua. Yang itu aja yang saya harapin, bisa jagain adik-adiknya. Udah itu aja. Sabar ya. Itu kenyataannya sekarang malah adik-adiknya yang jagain kakaknya ya. Pengen sehat lagi kayak tadinya, pengen bisa usaha lagi buat diri sendiri gitu, biar masa depannya juga masih banyak, anak-anaknya juga masih butuh tanggung jawab. Udah itu aja sih, nggak ada lain-lain, cuma pengen kembali seperti biasa. Selama Mbak merawat kakaknya ini, apa ya membuat Mbak itu, aduh kok kakakku seperti ini ya gitu. Tiap hari kan bersama Mbak ya? Ya kadang ya pengen aja pikiran saya ya pengen aja kembali normal. Kadang saya nyebut orang tua gitu yang udah nggak ada, kenapa kan ditinggal orang tua jadi seperti ini, kayak gitu aja. Udah sedihnya udah mentok mikir orang tua, gimana perasaan orang tua kayak gitu, udah nggak ada kata-kata lain. Orang tua sudah nggak ada dua-duanya? Udah nggak ada. Memang kayak gini Mbak, semenjak kurang 2 bulan ibunya meninggal, dia kan sering ke rumah, ya curhat-curhat, ngopi-ngopi di rumah gitu. Ibunya dia. Oh, ibu. Sebelum Mas Agung, sebelum meninggal itu ke rumah. Ya saya dengerin lah dia cerita apa saya dengerin. Cuman kalimat satu itu yang saya sampai sekarang ingat. Dia kasihan sekali ya, memang dimana orang tua pasti kasihan sama anak. Dia cuma pengen nitipin sebenarnya Mas Agung ini dengan keadaan kayak gini. Dia itu mengeluh, nanti seandainya saya tidak ada, udah meninggal, dia mau ikut siapa kayak gitu. Ibunya dia. Mengkhawatirkan itu ya? Iya, sampai ke situ ngucapin sama saya kayak gitu. Nantinya dia ikut siapa kalau seandainya saya mati duluan. Dia memang ibunya saat itu juga karena penyakit gula darahnya ya parah juga. Iya. Pak Sagio merasa mendapatkan amanah ya dari ibu? Dari ibunya, ya. Emang dia ada keluhan apapun sampailah, walaupun dia orang tua tapi sebagai saya anaknya, ibaratnya mungkin nyampein lewat saya dulu, nggak langsung ke anak-anaknya gitu. Iya. Cuman terakhir kalimat yang saya ingat sampai sekarang itulah, mau titip ini ke siapa dengan keadaan posisi kayak gini. Udah berusaha ke sana kemari mencari obat, ibaratnya mencari kesembuhan, ternyata masih belum ada hasil. Sempat diruqyah katanya beberapa kali. Udah. Ada 5 kali lebih.
Ya ada lah, intinya ikhtiar ke orang tua, ke paranormal ya udah, terus ke secara medis ya udah, secara kemampuan orang tua itu. Dokter kejiwaan pun sudah juga. Udah, iya. Baik Panglima, mungkin sudah saatnya untuk dipantau apakah benar di badan Pak Agung ini ada gangguan yang sifatnya gaib atau non medis. Mendengar dari cerita perjalanan beliau, kalau saya lihat ini diawali dari rasa kecewa yang mendalam gitu. Setelah itu timbulnya halusinasi di akal pikiran yang membuat beliau nggak kuat gitu menghadapi permasalahan itu sendiri sebenarnya. Tapi mungkin pada saat itu beliau mencoba terus mencari solusi atas permasalahannya, tapi yang saya lihat, yang saya rasakan secara batin, beliau tidak menemukan solusi. Artinya rasa kecewa yang mendalam itu yang sangat berat di dalam jiwa tadi melekat sampai ke ubun-ubunnya, sampai beliau mempunyai sebuah alam sendiri yang itu daya fokusnya hilang sehingga seperti halusinasi berbicara seolah-olah keluar pada jalurnya, keluar pada jalur yang semestinya. Itu yang terjadi yang saya lihat ya. Orangnya jarang curhat sih ya Kak. Jadi beliau nggak mampu saya lihat menghadapi masalah ini. Jadi harusnya tuh tadinya ya kalau menurut saya yang harus dilakukan beliau adalah curhat mungkin ke saudara, ke adik atau ke siapa. Mungkin beliau sendiri punya prinsip tidak mau membebani keluarga, mungkin pada saat itu tidak mau menyusahkan sehingga ditelan sendiri. Tapi beliau sendiri cuma sebenarnya nggak kuat juga gitu. Nah, jadi ini seperti bukan tekanan sih ya, yaitu problem yang masuk yang terlalu berat tapi beliau sendiri nggak mampu gitu mengatasinya. Terjadilah kejiwaannya yang kosong akhirnya sehingga berhayal, berhalusinasi, tidak hilang titik fokus dalam akal pikirannya, sehingga punya alam sendiri, yaitu seketika beliau akan benar pada saat kita ajak bicara. Kadang nyambung. Nah, setelah komunikasinya berjalan mungkin 10 detik ke depan atau 15 detik ke depan, itu mulai beliau sendiri nggak bisa mempertahankan daya fokus itu di dalam pikirannya, sehingga lari-lari. Pembicaraan itu lari-lari yang menurut beliau sendiri, beliau sudah benar mengatakan, tapi bagi kita yang mendengar, loh ini bicaranya kok nggak sesuai dengan pertanyaan, sehingga kita yang melihat kok jadi seperti mengarang cerita sendiri. Nah, secara batin saya melihat ini sudah terkena gangguan psikisnya, psikologisnya sudah terkena gangguan, sehingga dia bertumpuk nih di dalam otaknya ini di satu titik yang itu sudah mendarah daging, cahaya itu sudah mendarah daging, cahaya kegelapan itu, sehingga jiwanya juga kayak kosong, kayak mati. Nah, dengan jiwa yang mati, dengan ruh semangatnya tadi yang kosong yang saya lihat, itu gampang disusupi makhluk-makhluk yang nggak baik, seperti siluman ular misalnya, sosok wanita ular yang saya lihat tadi mendekat dan menyenangi gitu, menyenangi beliau gitu. Mungkin karena dilihat beliau kesepian, makhluk itu melihat beliau ini sosok orang yang baik sebenarnya dasarnya, cuman karena beliau itu dikecewakan, seperti tidak dihargai. Nah, tapi saya nggak merasakan itu gitu di batin saya gitu. Ya itu yang saya merasakan cerminan dari hati batin beliau ini, yang saya rasakan tuh seperti itu gitu. Apakah ada makhluk lain selain itu? Kalau makhluk lain sih saya ngelihat kayak ada pocong juga ya. Jadi pocong itu kan auranya aura kematian dan aura yang tertutup. Yang tertutup. Kenapa Gitu. beberapa hari ini Bapak Iya ada. lihat 2-3 hari pocong? iya. Oh, lihatnya di mana? Sebentar sekilas saja. Jadi ada permainan di samping medis yang sudah terjadi dalam fisiknya, ada permainan mistis juga sih yang saya lihat pada dasar awalnya gitu. Biar membuat beliau ini ya supaya biar dia lupa ingatan. Jadi dia nggak kuat menyelesaikan problem yang harusnya dihadapi, dia mampu, dia kuat, jadi nggak kuat. Karena ada sosok-sosok yang nggak baik juga tadi, kayak siluman kelawar juga saya lihat ada siluman kelawar pocong dengan wanita ular ini. Wanita ular ini datang belakangan setelah beliau sakit. Tapi yang awal itu siluman kelawar, pocong terlihat dan seperti ada paku yang menancap di kepalanya, di ubun-ubunnya. Itu memang positif, ada gangguan di luar medis, astagfirullah. Yuk kita segera menelisik akar permasalahan melalui mediumisasi. Di sini Mbak Sri, Pak Agung sama Pak Sagyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab salam kami? Anda siapa? S. Laki-laki atau perempuan? Ini kayak ular tapi udah tua banget. Ini siluman ular dan sudah tua. Suaranya Apa yang Anda lakukan di diri Pak Agung. Pak Agung? Mematikan langkahnya, mematikan hatinya, Kakinya diputar. mematikan pikirannya. Kayak seolah-olah apa ya? Ini ekornya kali ya Bang Lima? Ini. Siapa yang kamu maksud? Yang kamu bilang lungo itu siapa? Apa itu? Apa Gak tahu, namanya? tiba-tiba ada
nggak ada hujan, nggak ada angin, duduk-duduk gitu. Pernah tuh bunyi suara gitu? Iya, nggak pernah bunyi kayak gitu. Siapa itu di atas? Ada suara kok kamu ketawa? Tuh, kayak siraman pasir. Iya, iya, kayak ada itu siraman pasir yang ditabur gitu di atas atap. Teman kamu itu yang di atas. Mas Agung. Jawab Pak. Siapa? Kamu apanya Pak Agung? Seseorang yang memanggil Bapak Mas Agung. N. Seseorang mengandung huruf N, laki perempuan. Tuh, masih duduk-duduk di atas. Lungo maksudnya apa? Suruh pergi jauh, jangan di rumah. Rumah yang di mana yang kamu maksud? Rumah Bapak di mana? Yang dijual itu di Bekasi. Maksudmu rumah yang di Bekasi? Iya. Kenapa harus pergi? Itu kan rumah Bapak. Bapak beli dengan hasil keringat sendiri, ya Pak ya? Iya. Bapak beli jadi atau bangun dari awal? Bangun. Oh, bangun. Tuku lemah. Ya, beli tanah. Lalu bangun. Bener ya? Bangun sendiri kan? Bukan beli udah jadi. Iya. Terus? Iya bangun rumah itu. Mbokmu jalum mbokmu. Maksudnya gimana? Ibu udah nggak ada almarhumah. Bangune rumah. Ibu yang Ada. Iya, kamu bangun rumah, jangan beli jadi gitu mungkin dulu ibunya. Ora. Gimana? Yo bangun deh. Ibu Sudah saya meninggal. udah meninggal. Ya biasanya kita lupa karo mbokmu. Oh, maksudnya Ada. Iya. Pak Agung kalau ada apa-apa itu curhatnya ke ibu ya? Iya. Minta apa-apa ke ibu, minta nasihat, minta apa gitu ya? Iya. Sejak ibu nggak ada, jadi Pak Agung nggak ada tempat curhat lagi. Gitu maksudmu? Apa hubungannya kamu dengan Pak Agung? Ya ora ono urusanku iki eling ono dhewe. Bantu biar ingat Pak Agung, kamu ini siapa sebenarnya? Koncomu eling koncomu. Iya. Iya benar. Laki Eling. perempuan? Temennya itu? Sing lanang kon melu kowe kon melu. Melu apa? Suruh Melu. ikut Ayo kumpul-kumpul. pengajian atau kumpul-kumpul apa? Yo ngasah jiwa. Ngasah Masa jiwa. jiwa? Bapak maaf mau nanya, yang Bapak bilang pengajian itu apa memang seperti pengajian umumnya Iya. Apa kebatinan? Ilmu atau kebatinan? Mungkin. Ngasah jiwa. Ngasah jiwa ya. Dine ben Pintenan. usahane ben lancar. Berarti itu kali yang dimaksud. Kalau pengertian keluarga kan pengajian, tapi kenyataannya sih tidak ya, semacam meditasi gitu. Ora ono Ada. sing dibaca no apa awamu. Yang dibaca apa saat itu? Lepoke ning gone awamu. Jadi ada suatu bacaan yang dimasukkan ke badan Bapak dari gurunya mungkin ya, gitu. Yo Benar mengamal. Iya, benar. lunga-lunga pendino. Iya. Tiap hari pergi. Iya, dari rumah emang pergi. Tapi pamit enggak? Enggak. Kadang jam 1 malam, jam 2, jam 3 enggak pernah pamit. Pintu enggak pernah saya kunci. Soalnya dia enggak tiba-tiba pulang atau pergi Ning enggak saya. kono yo padha. Ning kono itu di Cilacap. Di rumahnya istrinya dan anaknya tahu. Di Bekasi. Oh, jadi sejak di Bekasi sering pergi gitu. Ya mungkin saya kan enggak. Iya, nggak tahu. Iya, Pak, gitu, Pak. Iya juga. Iya sering pergi bareng Bareng dengan? anak istri. Oh, yang kamu maksud ikut pelatihan jiwa itu bersama anak istrinya atau sendiri? Apa temannya? Koncone. Konconya. Oh, berarti bersama temannya, nggak sama anak istri? Pernah, Pak? Yang di Bekasi perginya sendiri, diajak teman. Coba ingat-ingat lagi. Pernah saya ke teman-teman itu pernah Baik. ya di obatin Nah, seperti itu maksudnya mungkin itu. Iya, iya. Berarti pernah ya? Iya. Itu tujuannya apa waktu itu? Kenapa harus ada yang dimasukkan ke badannya, bacaan-bacaan? Harapannya buat tentram, tapi kok kenyataannya enggak ya? Keluarga sih merasa enggak ada perubahan, malah lebih parah katanya. Bapak boleh nanya, Pak, sini maju, Pak. Ini beda makhluk lagi nih. Assalamualaikum. Sikilku mlampah dalane adu.
Ini yang ini. Ngoneng ngendi? Bapak lu ngoneng pergi kemana? Eling ora. Nggih. Bapak pernah pergi kemana? Ya kadang pikiran ya. Dengan pikiran. Sama Kirane sing ngajak nong aduh. Dalan-dalan aduh. Bapak kayak ada yang nyuruh pergi jauh gitu. ada. Ada. Ini siapa sih? Ini kayak ibu-ibu kan? Ibu ya? Ibu kayak gini kayaknya. Ini mie. Ya. Ada sebentar. Kadang saya Coba Bapak. ada 3 orang, 4 orang. Namanya nggak disebut. Bahasanya mie. Saya sih panggilnya mie, mama. Mie. Dan peluk mie. Tuh, dia bilang ke Bapak titip katanya. Benerin. Sopo jenenge Mimi? Kandani. N, oh ya Allah, ada huruf N-nya Pak Inem ya, bener ya? Tadi barusan bilang ke Pak Sagio katanya titip katanya. Apa? Sariati, saya Seriningsi. Sariati kakak Apa pesan untuk di kakaknya? Hong Kong. Kakaknya ngira kemarin. Kangen mie. Apa pesannya untuk Sariati ntar dia disampaikan? Sufon ya? Sufon karo Oh, terima kasih. sing ngrumati dulur. Sing wis. Aja nyalahna wong kabeh pelajaran. Wis dikandani. Estri ya estri biyen dadi estri. Wis ngerti estrimu, ngerti Pak. Nggih. Wonge kepriwe wis ngerti dhewe. Wis dilakoni, wis diperjuangkan, karepe apa wis dituruti. Lah awakmu saiki duwe urusan tanggung jawab awakmu dhewe. Kowe kelingan lunga ditambani wong. Lunga kaya kanca. Lah kowe ora kepenak melu-melu. Gak enak nolak. Awale. Ya, eling pora biyen. Kowe ngerti dhewe ya. Pak Sagio. Biyen ora kaya ngene. Lah kok dadine kaya kiye? Apik, bojone masih apik karo kiye ya. Kamu nggak tahu. Dia punya teman ya, pergaulannya di sana kan kamu nggak tahu. Nggak pernah cerita sih ya. Kok tahu langsung pikirannya cabang-cabang. Pikirannya maunya begini, tapi hati ya tidak. Tapi pikirannya kuat, sing ngongkon awakmu. Lah kowe melu. Kae si kanca-kancamu mlebune ning pikiran. Pikirannya diubah ben manut. Lah bojone ora terima kayak kiye kepriwe. Oh, jadi duluan pergi sama temennya. Seurunge ya wis anak kayak kiye. Lah biyen kan apik, kowe ngerti dhewe kan? Apik po ora? Bojomu apik po ora? Nggih, edan. Apik kan? Anakmu ya apik biyen. Lah kok tahu-tahu kayak begini kan jadinya nggak ngerti. Karena dari pola kita ikutan dari temennya itu. Ya Yang diajak ikut kajian tadi. Pak Panglima. Panglima tahu perkumpulannya itu memang kadang tidak memikirkan keluarga, tapi harus benar-benar dikhususkan diri dulu. Katanya kalau dirinya sudah jejak, sudah benar, sudah mapan, sudah nyatu, nanti yang lain ngikut. Jadi ribut-ribut terus. Terus harus hati-hati Nah ikut ini kajian. pulang, wis ngerti ya. Mula-mula nih kayak Belajar yang ilmu, ya? tadi. Kowe ngamal na Nah, itu apa? dia.
ingat-ingat tuh. Doa apa, doa atau mantra yang dibaca itu? Sing ngamalna awake dhewe, kowe kelingan ora. Ya, wis dikandani, wis aja macem-macem urus kerja. Tujuannya apa Sing saat itu? bener. Kan kerjanya baik-baik sebenarnya. Ya usahane ben lancar, nambah sukses, ben tenang, iya pora. Jadi terpengaruh temannya. Tadi berantakan, ya Panglima ngerti dewek urusane dikejar seperti itu jadi masalah. Iya. Mungkin temannya ngomong, kamu mau nggak lebih sukses lagi? Ayo ikut aku. Gitu. Ya, Sebenarnya enggak begini juga. Lalu kenapa Bapak tertarik saat itu? Bukan tertarik ya, ada apa itu situasional aja di luar pekerjaan atau di luar kegiatan. iya di luar kerja kamu biar ada kegiatan. Awalnya ya, Iya. tadinya kayak kie, pedomane ya Gusti Allah. Aja ditambah-tambani, ya aturannya kayak kuwe ya kayak kuwe. Lah sekarang jadi istrinya sama itunya jadi berantakan. Lah kalau memang kamu itu sudah lepas, kamu datang di mana kamu itu dulu menikah, dijelaskan. Dan keluarga harus datang ke sana. Iya. Wakilkan tanya ini sebenarnya bagaimana. Jangan katanya. Kan orang ana bukti. Buktinya anak pora. Itu yang tadi saya tanyakan. Anak pora. Tanda tangannya anak pora. Umahe ora ana. Ya apa ya ora nana. Lah datang itu teka. Iya ban. Benar. Iya siapa? Ada saya. Sing ngendi? Nomor yang kecil ada yang kecil. Sayang apa ora karo adike? Sayang. Coba deleng adike. Iya sayang. Kowe ngerti pora ki sayang karo awakmu? Iya. Ada Ngertine kepriwe? Adikmu sayang karo kowe kepriwe? apa ya? Saya maaf ya, saya ungkapkan untuk mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana setelah memperhatikan. Keadaan. Saya juga memperhatikan sebagaimana saya inginkan dari adik saya supaya mengungkapkan, bicara aja, nggak usah ragu-ragu ngomong sama kakakmu sendiri kok, sama kakakmu yang perempuan nggak apa-apa atau apa, tetangga, teman gitu. Ya. Saya udah sampaikan seperti itu. Ya wis ora pancen ora gena pikirane. Kemana-mana bicaranya ya. Kowe sing sabar ya. Aja mikir aku sing kecil, aku sing ngabut nambani ora. Kiye diripane Gusti Allah. Sing ditampa ya mestine ya kowe kudu kuat. Aja mikir kenapa aku ya memang kowe sing dipilih Gusti Allah. Menambani. Jadi intinya jangan nyalahkan orang lain karena semuanya itu ada sebab akibatnya. Wis saiki wis aja dipikirno umahe, pikirno awakmu diresekena soalnya badannya udah diisi macam-macam. Oke. Makanya pikirannya jadi nggak genap. Ibu, apa benar ini ada kiriman orang yang jahat atau dari perlakuan sendiri yang tidak disadari mengundang makhluk? Iya, soalnya dia awaknya wis ora kena gangguan mental karo gangguan jiwa. Nah, kowe saiki tak tanya ya, kowe duwe Tuhan ora? And then Sapa? Gusti Allah. Nah, kiye berarti gangguan pikiran. Kalau gangguan jiwa ora kenal, siapa Tuhane? Oh iya. Mental berarti ini. Lah, pikirannya sing kena. Soalnya kan awalnya kan pikirannya. Makanya dikatakan tadi dia itu masuk ke pikiran supaya dia itu tidak menyadari apa yang harus dia lakukan semestinya. Dia hidup biasa, makan ya biasa, mandi ya biasa, tidur ya biasa. Lah kalau sudah gangguan jiwa kan orang gelem adus. Lah kiye adus ya adus. Kadang ya sholat eling ya sholat. Cuma nya pikirannya ora kena, mayang-mayang ora betah ning omah, ora kerasan ning omah. Iya, Pan? Iya, ada begitu. Sumpek ning omah. Ngapa ora betah ning omah? Betahe ning ngendi? Coba ngomong betahe ning ngendi? Ada keinginan untuk Dipertemukan dengan dengan urusan atau bertempat tinggal dengan pengetahuan lain.
Tapi pengetahuan lain itu soalnya saya tidak percaya apa yang menguasai pengetahuan di dalam rumah atau urusan di rumah, tapi coba terus memperhatikan dan mengikuti apa yang tidak benar itu diungkapkan kembali gitu. Saya pun tidak setuju dan tidak seperjalanan atau tidak sepemikiran seperti itu. Tapi selalu penyampaiannya seolah seperti radio gitu. Radio? Iya, seperti radio ada pemancarnya. Nah, kiye Panglima sing dikandani anak pemancar berarti kiye anak sing kendalikan. Nah, itu dia. Bapak masih ingat nggak teman yang ngajak dulu kajian siapa? Orang usah mikiri kancane. Sing jelas awake dhewe sing gelem piye. Oh iya. Jadi wis ora usah mikiri, saiki sing penting awake dhewe ditambani direk sekena. Wis jelas. Ya, bojone kesel kok suamiku seperti ini. Lah kalau dia sadar nggak mungkin dia mau. Iya. Berarti sama-sama kecewa ya. Jadi kecewa kalau begini, kalau dia sadar ya dia nggak akan mau. Lah wong istrinya juga kerja, dia juga kerja bareng satu rumah. Iya pora. Iya toh. Iya. Ceweknya di warnet ini yang dipakas apa kan satu tempat. Sama. Lah jenenge wong lagi bagus-bagus usahakan namanya teman-teman bergaul lingkungan. Wis diomongi mau kan? Iya. Saya mau lingkungan tergiur ya, aman, ya biar baik. Bagaimana ada yang muda, ada yang tua kan tadi diomongi kan? Nah pemancarnya itu yang memang mengarahkan dia terus supaya dia keluar dari kehidupannya. Jadi dia mau mencari di mana titiknya, ya belum ketemu. Pemancarnya itu kan seperti angin muter-muter lah. Kalau dia ketika pemancarnya lagi hidup ya dia harus ngikutin arahnya itu. Kadang sehari juga nggak pulang. Nah kayak kue. Apa nggak capek kalau pergi terus nggak pulang-pulang? Capek juga. Wis kerasa kesel. Iya. Sikile kesel. Kadang yang lapar. Iya. Ya kadang kalau pulang saya tanya, "Ang makan di mana?" Ada di musola, kadang kayak gitu. Allah itu masih sayang sama kamu kok. Kamu masih diingatkan Tuhanmu. Makanya kamu pasti bisa sembuh. Amin ya Allah. Bisa sehat. Ini perjuangan adiknya aku nih yang ya di Hong Kong. kono tulung ya. Insyaallah. Panglima ben Insyaallah, ditamani. saya bantu. Tadi sehat pikirane. Amin. Jiwane urung rusak pikirane. Amin. Sing ora kena. Mulane diajak ngomong mubeng-mubeng. Coba kalau ditanya jawabannya muter-muter. Jadi apa yang disampaikan, yang ada di dalam hatinya sama pikirannya dipermainkan. Jawabannya supaya tidak sesuai. Wis pokoknya saiki jangan diikutin. Kalau pikirannya sinyalnya kuat pergi jauh. Jangan diikutin, Pak. Itu yang siluman ular tuh suka sama dia. Ya bagaimana? Orang dia yang ngajak-ngajak. Kalau dia normal dia pasti pulang ke rumahnya. Ini dia nggak mau ke rumahnya. Tapi untung adik-adiknya perhatian ya. Ada dua arah kamu itu. Ini beda Sing lagi. siji tekan omahmu dewek, sing siji tekan awakmu dewek. Kamu yang gak kuat karena istrimu sering banget ngomel-ngomel. Ya istrimu juga jadinya kan tidak karuan Sebab akibat kelakuannya. ya. Karena begini, anaknya itu bukan anak bayi. Lah kalau bayi kan gak ngerti mana yang benar, mana yang tidak. Iya ya, anaknya udah Lah kalau sudah dewasa itu mau diracunin bagaimanapun mesti ini ada pertolongan Allah. Karena anak itu suci, pasti dia akan membela. Makanya itu ada sebab akibatnya. Ya ini kan seolah-olah anaknya nggak ada yang belain bapak. Jadi pikirannya rusak. Soalnya kan penyakit itu ya pikiran. Benar. Hidup itu ringan. Sing berat ya pikiran. Ya, dia mikirin Kalau kehidupan. pikirannya sudah tidak sesuai dengan takdir Allah, dengan rasa syukur, ya pikirannya jadinya berantakan. Yang akhirnya menguasai raganya, jadinya raganya tidak Normal. tentu arah. Sing penting tak kandani awakmu. Ojo nganti nyalahke wong. Nggak boleh Jadi, salahin siapapun. sekarang kembali saja kepada
pada diri kita. Sebenar-benarnya diri kita mesti ada sedikit kesalahan pada diri kita. Introspeksi. Kalaupun misalnya dia lebih besar salahnya, tidak apa. Gusti Allah kuwi boten sare. Gusti Allah kuwi duwe cara. Gusti Allah sing kuwasa, ya toh? Gusti Allah kuwi sayang karo awakmu tekan omahmu. Iya ya. Lah angger ora Kok sayang, masih ingat awakmu namanya? wis mayang-mayang nang gone wong, Telantar di jalanan. desane wong, sapa meneh sing arep nolong awakmu? Yo, sadar pora? Ada. Matur suwun kageme adikmu. Terima Ngomong kasih. ngono. Adikku, terima kasih ada perhatiannya, begitu juga kasih sayangnya terhadap kakak. Saya cuma bisa ngelakuin itu, Pak. Pengennya sayang jadi sehat lagi kayak dulu lagi. Amin. Ya udah. Amin. Salam. Salam dari Kowe perlu kono adikmu kilo adikmu dirangkul. Kowe sing gede ngerangkul. Ya kayak kowe. Kalau sama Mbak Saryati deket nggak dia? Ki siapa ki? Dek, Ini siapa? Kamu kenal tidak dia siapa? enggak. Kamu gak kenal? Enggak. Namanya Panglima Langit. Panglima Langit. Nah, Nah kalau itu siapa? ini siapa? Ini anaknya Bude, Lah iya. Namanya Kamu siapa? kenal siapa dia? Pagio. Dekat Iya. gak kamu dengan dia? Nggak punya kakak saya. Iya dekat deket tidak? nggak? Kamu Maksudnya, sayang ya tidak? sayang nggak gitu? Iya, ada. Sayang. Ada. Dia sayang sama kamu tahu nggak? Mungkin. Lah dia kesini ngapain? Kalau nggak Ngantar. sayang dia nggak mau nganter ke sini. Iya. Buktinya dia mau nganter. Berarti sayang sini Pak, Kamu sini Pak. lihat ke dia. Ya depan-depan coba sama Mas Pak Gio. Nah, mana? Mi, panggil Mi ya? Iya. Oh, bukan Bukan ini aku. lain lagi. Nenek ini. Oh, nenek. Nini. Kia siapa? Pagio, Sagio, Sakio ki siapa? anak Bude. Anak putih di putihmu. Ini. Bude sini Bude. Barangkali ada Dia pesan. gantine biungmu. Oke. Ya, lah, omong. Kang, ada pengetahuan atau komunikasi sayang terhadap saya bukan karena tanpa maksud-maksud gitu. Ngerti apa enggak? Tidak ada maksud-maksud. Kowe melu awakku Ikutin, ya. ikutin dia. Kang, Kang, aku aku adikmu. adikmu. Terima kasih Terima kasih karena karena kamu kamu sudah sudah mau membantu membantu saya dan menerima saya menerima dalam saya keadaan saya ini. dalam keadaan saya ini. Mohon doanya Mohon doanya supaya saya supaya saya pikiran saya bisa sehat bisa sehat dan bisa kembali dan lagi. bisa kembali lagi. Maafkan saya Maafkan saya bila saya bila saya ada salah kata. ada salah kata. Nah, silakan kamu sampaikan kata-katamu. Pak Gio mau ngomong apa sampai Pak? Adikku, kayak apa bang, aku keluarga sebagai kakak, aku merasa bertanggung jawab. Kabeh mau kesalahan menungsa, aku salah timbang bener. Kakak nginjil pangapura aku susah keluarga anak kerebutan ya gede cilik yang di pangapura nih karo kowe ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya paling anak sehat awaknya, sehat pemikirannya ya Allah. Paling anak pitulung adikku, paling anak sing sehat. Pulih semula ya Allah. Paling anak sing sehat Ciumi ya. tangan ya kakangmu, cium tangan karo putihmu, cium tangan jaluk doa. Amin, Ben amin, Maria. amin. Saya kira kowe yang kotak serah kena karo Ya. Panglima ben ditambani pikirane sing elek ben lunga, sing apik ben mlebu. Ya kaya kowe ben aku sedulur kabeh ojo nganti ribut. Amin. Ya
ben tadi pelajaran hidup ini benar-benar adalah suatu anugerah. Kau mendapatkan amanah ini dari Allah dan juga ibumu. Ya, sekarang bismillahirrohmanirrohim, biar nanti pengobatanmu diijabah Gusti Allah. Wis ya, aku tak lunga. Ya, kabeh urip mesti ane dalane masing-masing. Ya. Mesti ana dalane. Ora ana sing buntu persoalan. Selalu ada solusi. Ana dalane. Ya, wis ya, assalamualaikum. Makasih Mbak Sana. Udah, kita lanjut langsung pengobatan. Ya. Aduh. Astagfirullah. Iya Pak, masuk sana. Jikir dalam hati, matanya lihat ke saya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pandangannya ke Anda Panglima ya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa qul jal haqq wa yahqal batil min al-batil ma jahqan Allah 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 Zikir ya, Pak. Allah 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 Zikir Pak, pegangin biar nggak naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan unadul minal Qur'an ma huwa ismu rahmatuhu lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghitsu faghfirli washlil sya'ni wa barithami wabbir billi zambi wa adidahidu qalbi wa anjirni minas syaitan wabbir billi zambi wa adidahidu qalbi wa anjirni minas syaitan wabbir billi zambi wa adidahidu qalbi wa anjirni minas syaitan. Ikhlasin. Sabar. Ikhlasin. Jangan ditarik ya. Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sabar, Ikhlasin, Pak, jangan lawan, biar sembuh. Ya. Biar sembuh, jangan melawan. Ayo, Pak. Jangan melawan. Alhamdulillah Bapak Agung sudah diterapi dan lanjut
dengan mandi air doa. Biar bersih dan biar terpagari badannya. Ya, alhamdulillah Bapak Agung sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal untuk diminum di rumah ya. Nanti buatin adiknya, sama doa yang harus dihafalkan dan diamalkan untuk perisai diri. Pengamalannya harus ratusan kali ya. Tadi apa yang dirasakan Pak Agung waktu di rumah? Ya, sangat luar biasa ya. Sakitnya yang sangat luar biasa. Hampir nggak sanggup kan? Iya, benar. Hampir menyerah ya. Mengamuk dia, mengamuk tadi. Saudara-saudara itu sayang banget loh, penyemangatnya, ayo semangat gitu. Terus Benar ya. Terima kasih Pak. Iya. waktu Jadi mandi rasanya sakit sekali. Iya. Jadi hampir nggak kuat gitu ya. Iya. Rasanya seperti apa yang Pak Agung rasakan? Sekarang Nggak tadi waktu di terapi. sakit seperti perih. Perih. Iya. Oh, selain perih apalagi yang dirasakan? Udah seperti ada bayangan. Tapi kok tadi kok kayak mau ngamuk, saya lihat matanya udah merah, saya lihat mau begelut sama kakaknya, sama bapaknya. Sakit. Melihat bayangan orang. Melihat bayangan orang? Iya. Apa yang dilihat bayangannya? Iya, pikir saya tidak seharusnya begitu. Pengenalan saya kan Mau melawan dia gitu? bukan melawan. Melawan bayangan tadi? Iya. Bayangan apa yang Pak Agung lihat? Sakit itu bukan karena kesurupan, tapi ada rasa sakit yang nggak sembuh. Yang nyata gitu, yang nyata, dirasakan. Gitu. Karena saya perhatikan Udah nggak sanggup gitu iya, tadi? pengetahuan lain. Tadi ingin menyudahi, Iya. udah tidak mau lagi gitu. Iya. Saya bilang tahan, saya bilang Iya. ikhlas. Justru Pak Agung sempat ngomong, ikhlas apaan begini sakit? Iya. Sadar nggak ngomong begitu? Enggak, saya nggak ngomong gitu. Nggak ada ngomong begitu, nggak ada ngomong apa ikhlas ini sakit bukan ikhlas gitu. Ikhlas apaan? Ikhlas apaan katanya begitu. Kayak gitu Pak ya? Ada, benar saya ucapan itu Pak. Ada tadi, Iya. sadar ya? Sadar, mengucapkan itu sadar. Iya. Ingat gitu. Ada, Itu ungkapan dari hati begitu ya Pak. yang Pak Agung rasakan. Iya. Yang Pak Agung rasakan itu ungkapan dari hati, sakit Iya. sekali. Iya. Ikhlas apaan seperti ini begitu ya? Iya. tapi waktu Panglima bilang kita semua di sini sayang loh sama Bapak. Gimana Bapak? Benar. Langsung Iya, ada. iya. Iya. Saya bilang ini sakitnya cuma 10 menit. Iya. Tapi Pak Agung nanti sehat puluhan Benar. tahun. Limpahin rasain sakit, nggak mau ngerasain sakit 10 menit, tapi sakitnya terus-terusan tahunan. Benar. Kan lebih bagus tahan sedikit ya. Iya. Tapi hampir nyerah juga ya tadi ya. Iya. Ya. Bayangin nggak awalnya sebelum diterapi sesakit itu? Nggak bayangin tapi ya. saya udah sering beberapa kali sakit di bagian ujung kaki. Iya. Tapi ini luar biasa sakitnya ya. Iya. Udah pernah belum sebelum diterapi seperti itu? Belum pernah ya? Belum ya? Iya. Alhamdulillah kalau Terus begitu. tapi waktu mandi apa rasanya? Mandi ya. Nah itu pas saya guyur tadi di air Iya. di kepalanya, yang dirasakan apa yang dirasakan di dalam badan? Ada dingin, terus ada Heeh. perasaan susah napas. Susah napas. Iya. Nah, habis itu Susah napas, gitu saya dengar Heeh. istighfar terus. habis itu kayak mual, saya lihat kayak mau buang air di ludah. Iya, ada pengetahuan apa itu? Heeh. Tidak enak gitu. Kayak mulut perutnya Iya, kayak terus ada ubukan. yang sebenarnya terlepas gitu. Oke, ada yang terlepas Ada, gimana? iya, Terlepasnya dari mana? Dari badan. Dari Iya. kaki? Di terus sini ya, kepala? di badan. iya dari kaki. Dari kaki ke sepadan Ada. terlepas. Gitu ya. Iya, Masya Allah. Insya Allah ya mudah-mudahan ya. iya, Berproses perlahan-lahan Pak Agung. iya. Sehat, jangan dipikirin Amin. sesuatu hal yang Terima kasih. nggak penting, Benar. yang nggak perlu, nggak usah dipikirin. Lakuin aja sholat 5 waktu, belajar lagi yang benar sholatnya, berdoa kepada Allah, mohon ketenangan hati, pikiran yang normal gitu, Amin. yang bisa fokus gitu ya. Amin.
Jangan lagi yang nggak penting-penting dipikirin, Amin. yang menyakitkan diingat-ingat. Ya itu jangan ya. Sekarang tatap ke depan. Yang penting kita bahagia. Bagaimana cara kita buat diri kita bahagia? Orang-orang di sekitar kita, abangnya, emasnya bahagia, adiknya bahagia, adiknya lagi yang di luar negeri bahagia melihat kondisi Pak Agung. Jangan mereka merasa sedih melihat kondisi Pak Agung. Ciptakanlah di hati-hati mereka ini rasa kebahagiaan bila memandang Pak Agung. Dengan caranya apa? Dengan caranya ya Pak Agung rajin ibadah lagi. Saya kan fokus lagi dengan keahliannya, misalnya keahliannya potong rambut, cukur rambut, membuka lagi usaha. Jadi biar Pak Agung tuh aktivitasnya kayak orang biasa gitu. Jangan dibiarkan seperti ini jalan pergi nggak tentu arah. Jadi malah nanti hidup kayak nggak ada punya tujuan gitu, ya kan? Yang punya tujuan aja berat, apalagi nggak punya tujuan. Nah ini yang jadi masalah. Jadi nanti bukan malah semakin normal, semakin baik, malah nanti semakin kacau pikiran karena orang yang tidak ada aktivitas secara apa itu bisa hampa gitu. Hampa. Karena kreativitas kita, keahlian kita nggak kita salurkan. Jadi duduk di rumah diam, muter-muter ke rumah, pusing dia sebenarnya sumpek ini. Makanya dia jalan ke sana pulang nanti lama-lama kemana. Tapi kalau diarahin lagi, ya minimal disediakan tempat atau disewain tempat, Pak Agung cukur rambut lagi, masih bisa kan cukur rambut, potong rambut masih bisa. Kadang juga motong rambut saya juga. Oh, ya apalagi motong rambut mbaknya bisa, berarti kan masih rapi. Rambut rambut perempuan tuh harusnya tuh lebih susah ya nyukurnya daripada rambut pria kan. Kalau pria kan langsung kalau wanita kan harus bener rapi, harus presisi gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Jadi harapannya apa nih selanjutnya? Harapannya saya berterima kasih Panglima, Saudara Mbak Rana, Ismi, Mbak Ismi, semua. Minta doanya gitu ya. Iya, doanya semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan saya, adik saya, keluarga, juga semua yang ada pada saat ini. Iya, amin. Yang dituju dengan. Iya, dan minta doa juga dari semua ya netizen yang melihat ini nanti ya. Betul. Biar Pak Agung benar-benar diijabah Allah. Amin, sehat. Amin. Ya kan? Ya, kalau kakaknya apa kesan-kesannya setelah bertemu Mata Langit? Kalau saya kesan-kesannya nggak banyak, Mbak. Saya ya pertama sangat-sangat berterima kasih atas nama pihak keluarga di sini. Minta tolong sama Panglima, Mbak Ratna, serta Mbak Ismi. Nggak ada kata lain, hanya berterima kasih. Sangat-sangat berterima kasih, merasa rasa lega di hati keluarga, udah nggak begitu terbebani, mudah-mudahan bisa terijabah. Amin ya Allah. Amin. Dikasih kesehatan untuk keluarga kami, nggak ada rintangan yang udah lah. Diikhlasin ya. Diikhlasin semuanya. Saya cuma bilang kayak gitu, saya sebanyak-banyaknya mohon minta maaf atas nama pihak keluarga kepada Panglima sama Mbak Ratna sama Mbak Ismi. Kalau adiknya apa kesannya? Saya sih ya banyak-banyak terima kasih. Ya itu udah sama seperti kakak itu sepupu saya ya. Cuma mengucapkan terima kasih udah bisa bantu ini ngobatin kakak. Kamu lihat wajah kakakmu beda ya? Iya kan tadi saya langsung bilang ke mbaknya apa jadi ini kok agak cerah gitu. Tadi gelap ya? Iya. Alhamdulillah. Semoga setelah ini makin membaik ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari pasien ini. Ya intinya kita menjalani sebuah kehidupan. Bagi saya pribadi, apapun permasalahan yang kita hadapi, intinya kita harus ikhlas gitu ya. Ikhlas, terima ujian dan cobaan yang lagi menimpa kita, agar kalau kita ikhlas, kita bisa menerima semua ujian Tuhan kepada kita. Tapi kalau kita nggak menerima, nanti kita malah mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan kenapa nggak baik sama saya, jadinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima aja apapun takdir hidup kita, walaupun pahit, walaupun perih, tapi jangan lupa terus kita meminta kepada Allah agar kita diberi takdir yang baik gitu, kehidupan yang baik, rezeki yang berkah. Jadi itu semua tergantung dari usaha dan doa kita gitu. Karena takdir kita lah yang menentukan, kita lah yang membawa jalan takdir kita. Ke arah mana mau kita bawa? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Ke arah kebaikan atau ke arah keburukan? Itu tergantung kita. Kalau kita toh sudah melakukan yang terbaik juga, ya kan, tapi tetap juga masih mendapatkan yang nggak baik, itu berarti emang udah
kuasa daripada Allah untuk diri kita. Tapi kalau kita nggak ada usaha untuk melakukan yang terbaik, kita berharap yang baik, bagaimana suatu kebaikan mau datang kalau kita sendiri tidak berusaha dan berupaya untuk mendapatkan kebaikan itu, baik dalam doa dan usaha kita. Jadi intinya sabar, ikhlas, sholat, terus berusaha, terus berdoa, jalani sesuatu yang baik biar Allah memberikan kita yang terbaik. Itu saja. Amin. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Abang Lima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.